Sebelum masuk ke pengendalian banjir, kita pelajari dulu apa sih sebenarnya definisi dari banjir itu sendiri. Jadi di sini banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi dari kapasitas tampungan sungainya. Nah, akibat limpas di sini dia meluap menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Fenomena banjir ini sering kita temui terlebih di musim penghujan seperti ini ya. Ini sudah mulai masuk musim penghujan dan Anda kalau di Semarang itu kan ya sudah terbiasa sekali hujan sedikit pasti lintas atau banjir, seperti kalau nggak salah tadi sore itu juga coba dibuka sosmed atau berita di beberapa media itu Semarang bawah banjir kemarin ya. Di sini penyebab banjir itu menurut Kodwati dan Sugianto ada beberapa faktor. Dia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alami dan penyebab karena tindakan manusia. Nah, di sini alami itu apa saja? Yang pertama adalah karena curah hujan, fisiografi, terus erosi sedimentasi, kapasitas sungainya. Sedangkan yang akibat dari aktivitas manusia itu seperti perubahan kondisi daerah aliran sungai. Maksudnya bagaimana? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama di sini curah hujan. Kita tahu hujan itu kan suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Kondisi hujan dari waktu ke waktu yang lainnya itu kan berbeda-beda. Ketika curah hujan intensitas tinggi, ini akan menyebabkan besarnya aliran permukaan. Nah, di sini faktor apa saja? Anda ingat di siklus hidrologi bahwa ketika turun hujan itu dia akan terbagi menjadi dua, yaitu yang satu ke permukaan menjadi aliran permukaan atau surface runoff, dan yang sebagian dia masuk atau terinfiltrasi. Nah, di sini kalau proses infiltrasinya ini hanya kecil, jadi yang terinfiltrasi itu kecil, otomatis yang menjadi aliran permukaan itu akan besar. Infiltrasi dipengaruhi oleh apa? Karena tutupan lahan, jenis tanah. Nah, itu yang bisa kita upayakan supaya nilai infiltrasinya lebih besar. Sehingga yang menjadi surface runoff itu akan lebih kecil. Penyebab yang kedua yaitu pengaruh fisiografi, yaitu bentuk, fungsi, kemiringan dari daerah aliran sungai ya. Das kemiringan hidroliknya seperti penampang, lebar, kedalaman dari sungai itu sendiri. Nah, jadi kita tahu di dalam sungai debit banjir itu kan juga dipengaruhi oleh faktor luas penampang basah, terus kemiringannya. Kemiringannya kaitannya dengan apa? Kemiringan itu akan menentukan nilai dari V-nya atau kecepatan alirannya. Nah, debit Q itu kan V, Q sama dengan V dikalikan dengan A. Semakin besar V-nya dari tingkat kemiringan yang curam itu kan menghasilkan nilai V yang besar. Otomatis nilai debitnya akan menjadi semakin besar. Itulah kenapa sungai-sungai yang mempunyai kemiringan curam itu cenderung debit banjirnya lebih besar. Maka dari itu nanti ada upaya-upaya untuk pengendalian banjir itu salah satunya mengurangi tingkat kemiringan sungai. Yang tadinya curam itu kita kurangi sehingga dia lebih datar. Kalau lebih datar, otomatis V-nya akan semakin kecil sehingga nilai Q-nya debitnya pun akan kecil. Penyebab yang ketiga yaitu erosi dan sedimentasi. Nah, di sini sedimentasi itu kan sebagai akibat dari erosi lahan. Erosi lahan faktornya apa saja?
Erosi lahan itu kalau kita hitung pakai rumus Huxley, nah itu kan salah satu faktornya adalah curah hujan. Terus kemudian apa? Nilai K dari mana? Nilai K dari jenis tanah. Nilai LS dari kemiringan lerengnya. Kemudian dari nilai faktor C atau koefisien tanaman penutup. Nah, di sini banyak faktor yang menentukan erosi. Dari faktor-faktor tersebut akan menghasilkan suatu nilai erosi lahan. Nah, kalau erosi lahannya besar, otomatis dia akan tersedimentasi dan masuk ke palung-palung sungai. Nah, kalau masuk ke palung sungai, sedimen ini kaitannya dengan apa? Kenapa dia memperbesar debit banjir? Karena kapasitas sungainya berkurang. Anda bisa bayangin kalau kapasitas sungai asli dia trapesium gini, tetapi ketika dia ada sedimen masuk, otomatis nilai A-nya atau luas penampang basahnya, kalau di dalam saluran terbuka ya itu kan ada nilai rumus Manning. Kalau nilai A-nya semakin kecil, artinya di sini nanti debitnya dia akan melimpas. Ya, jadi Q-nya besar tetapi nilai A-nya semakin kecil, otomatis tampungan ini akan berkurang kapasitasnya. Sehingga kalau datang debit di atas kapasitasnya, ya dia akan melimpas. Itulah kenapa kita juga harus mengendalikan erosi lahan untuk mengendalikan banjir pada gas tersebut. Nah, faktor yang keempat di sini ini adalah sebagai akibat dari ulah manusia, yaitu perubahan kondisi daerah aliran sungai. Maksudnya bagaimana? Kita tahu semakin berkembangnya penduduk, semakin berkembangnya manusia itu kan butuh tempat hunian. Nah, di sini yang sering terjadi itulah pembukaan lahan untuk pemukiman atau untuk industri, untuk kota-kota baru. Nah, di sini tentu saja akan meningkatkan resiko banjir. Kenapa? Yang tadinya dia lahan hijau, kalau lahan hijau itu kan tingkat resapan airnya akan lebih besar. Nah, di sini kalau dia dibuka untuk pemukiman, otomatis tingkat resapan air akan berkurang. Nah, tadi curah hujan tadi yang dia terbagi dua, terinfiltrasi dan menjadi aliran permukaan, otomatis prosentasenya akan lebih banyak yang menjadi aliran permukaan. Oleh sebab itu, pembukaan pemukiman di sini biasanya akan memunculkan masalah baru di daerah hilirnya. Debit banjirnya akan semakin besar. Selain itu, kawasan kumuh ya, kita tahu kalau di kota-kota besar, di sepanjang sungai itu biasanya banyak bangunan liar. Padahal seharusnya di sempadan sungai, itu kan kalau menurut peraturan kan 50 meter ya, itu harusnya dia daerah bebas, tidak boleh didirikan pemukiman atau penggunaan lainnya. Karena itu, di sini kawasan kumuh, sampah, drainase lahan yang kurang bagus, tidak bagus itu akan menyebabkan meningkatkan resiko banjir itu sendiri. Nah, di peraturan sebenarnya sudah ada konsepnya. Jadi di peraturan perairan itu ada namanya Q delta zero policy. Apa maksudnya? Jadi policy ini atau kebijakan ini artinya adalah ketika kita membangun atau ada pembukaan lahan baru, baik itu pemukiman, industri ataupun kota, debit banjir sebelum dan sesudah pembangunan yang keluar dari wilayah tersebut itu harus sama. Artinya deltanya itu 0, delta Q0, berarti delta debitnya itu 0 sebelum dan sesudah. Nah, bagaimana? Padahal kita tahu tadi kalau pembukaan lahan baru itu kan resapannya berkurang.
otomatis debitnya akan semakin besar karena area permukaannya semakin besar. Nah, di sini makanya dengan adanya pembukaan lahan ini, kita harus beradaptasi, kita harus melakukan mitigasi atau pencegahan-pencegahan supaya debitnya itu tidak semakin besar. Bagaimana? Misalnya di sini sudah ada peraturan bahwa untuk pembukaan pemukiman, saya lupa berapa hektar, itu dia harus punya embung atau kolam tampungan air. Jadi dari perumahan tersebut nantinya debit banjirnya itu ditampung pada kolam tersebut. Atau bisa dengan membangun sumur resapan. Jadi masing-masing rumah swadaya membuat sumur resapan sendiri-sendiri. Atau dengan hal-hal lainnya, biopori atau tadi embung-embung kecil itu adalah upaya-upaya untuk mencegah supaya debitnya setelah pembangunan itu dia sama dengan sebelum pembangunan. Dampak terjadinya banjir di sini banyak sekali ya. Yang dampak primer sudah pasti kerusakan fisik, struktur-struktur jalan, jembatan, terus kemudian mobil, perumahan, dan bangunan-bangunannya itu pasti dia akan rusak. Dampak sekundernya apa? Air bersih, ya, sumur-sumurnya terendam sehingga dia tidak bisa mengakses air bersih. Penyakit banjir itu kan kalau menggenang sudah beberapa jam, itu biasanya dia akan penyakit kulit, terus kemudian nyamuk, dan lain-lain. Persediaan makanan berkurang kalau dia merendam sawah misalnya, kemudian sawahnya itu gagal panen, ya otomatis di sini akan berpengaruh terhadap persediaan makanan. Kemudian jalur transportasi rusak. Ini kalau jalan tadi dia transportasinya rusak, ya dia akan mengganggu sistem transportasi pada wilayah tersebut. Kemudian dampak panjangnya apa? Jangka panjangnya yang pasti akan dari sisi ekonomi, ya, kesulitan ekonomi kaitannya misalnya kalau dia daerah wisata, penurunan jumlah wisata, kemudian kita perlu untuk biaya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, jalannya rusak, itu kan perlu diperbaiki lagi. Kemudian yang tadi persediaan makanan itu kan makanan akan menjadi berkurang atau langka. Akhirnya apa? Kenaikan harga. Kalau tidak ada barang kan otomatis harga akan naik. Nah, itu adalah dampak-dampak baik primer, sekunder maupun sekunder yang jangka panjangnya yang bisa diakibatkan oleh terjadinya banjir. Pengendalian daya rusak air. Ini kaitannya dengan pilar PSDA ya, pengelolaan sumber daya air itu kan ada 5 pilar. Pilar yang pertama konservasi, yang kedua itu pendayagunaan sumber daya air. Nah, kalau daya rusak air atau banjir ini dia masuk di pilar yang ketiga, pengendalian daya rusak air. Salah satunya adalah banjir. Nah, di sini dalam rumusan Undang-Undang Sumber Daya Air, indikator dalam pengendalian daya rusak air itu adalah terkurangnya resiko dan dampak bencana. Dampaknya apa? Baik itu korban jiwa maupun harta benda yang timbul akibat daya rusak air. Nah, menurut undang-undang di sini upayanya itu ada 3, yaitu pencegahan. Kita mencegah dulu supaya tidak terjadi. Penanggulangan, kalau penanggulangan itu ya kalau sudah terjadi, bagaimana kita kesiapsiagaannya, evakuasinya bagaimana, mitigasinya bagaimana. Nah, yang ketiga di sini pemulihan. Kalau sudah terjadi banjir, bagaimana kita memulihkannya? Penanganan, rehab, kemudian prasarananya kita rehabilitasi. Nah, dari upaya-upaya ini tentunya kita punya output-nya apa? Output kegiatan dari upaya pengendalian daya rusak air adalah meningkatnya kapasitas
dari detensi atau retensi banjir. Tercapainya restorasi untuk menggalikan fungsi lingkungan hidup. Kemudian pulihnya sarana dan prasarana sebagai akibat kerusakan yang timbul karena bencana. Oke. Nah, bagaimana di sini kita mengendalikan banjir itu sendiri? Kalau ini secara global, semua daya rusak air. Daya rusak air itu kan ada banjir, ada longsor, erosi. Nah, secara rinci untuk pengendalian banjir itu sendiri ada berbagai kegiatan. Yang pertama mengenali besarnya debit banjir. Kemudian bagaimana kita mengisolasi daerah genangan banjir. Kemudian mengurangi tinggi elevasi muka air banjir itu sendiri. Sedangkan menurut lokasinya itu ada kegiatan di bagian hulu dan hilir. Hulu misalnya membangun dam pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. Misalnya dengan membuat waduk, ya kalau waduk itu kan dia tampungannya itu kan dia bisa menampung debit banjir sehingga yang masuk ke hilir itu kan akan lebih kecil. Nah, sedangkan kalau di bagian hilirnya bagaimana kita bisa lakukan dengan perbaikan alur sungai. Artinya di sini kalau dia ada yang penampangnya tidak seragam, besar, kemudian ada kecil, itu kan juga akan terjadi bottleneck. Nah, bottleneck di sini kan akan menyebabkan terjadinya banjir itu sendiri. Kemudian sudetan itu kalau misalnya sungainya berkelok-kelok, oh kita mau mempercepat supaya dia lebih cepat sampai ke laut, kita bangun sudetan. Atau floodway itu kanal, seperti kalau di Semarang ini banjir kanal timur, banjir kanal barat. Atau di sini pemanfaatan daerah genangan untuk retarding basin. Secara teknisnya bagaimana untuk pengendalian banjir? Di sini ada 3 metode. Itu metode non-struktur, metode struktur dengan bangunan pengendali banjir, serta metode struktur dengan perbaikan dan pengaturan sistem sungai. Nah, di sini masing-masing metode ini punya skala prioritas. Yang paling prioritas mana? Yang paling prioritas yang pertama, non-struktur sebenarnya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Di sini adalah pengelolaan das, pengaturan tata guna lahan, law enforcement, kemudian pengendalian erosi di das, pengendalian dan pengembangan daerah banjir. Prioritas kedua yaitu yang metode struktur dengan bangunan pengendali banjir. Bendungan, terus kolam retensi, cek dam, brownfield, retarding basin, atau pembuatan produk. Yang ketiga, yang prioritas paling akhir, yaitu perbaikan sistem jaringan sungai, pelebaran atau pengerukan sungai, river improvement, perlindungan tanggul, sudetan atau bypass. Kemudian yang terakhir yaitu floodway atau kanal tadi. Metode non-struktur, apa saja yang bisa kita lakukan? Ini ada contoh berbagai kegiatannya. Misalnya, membuat peraturan tentang zoning atau zonasi yang mengatur dan mengawasi penggunaan dan pengembangan lahan di dataran banjir. Sebenarnya ini nggak cuma di dataran banjir saja, tetapi di daerah aliran sungainya juga. Jadi gini, zonasi ini itu sebenarnya sudah diatur di RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Mana yang boleh dikembangkan, mana yang harus tetap menjadi lahan hijau. Nah, di sini seharusnya kalau kita melakukan pembangunan, misal kita mau bangun rumah, mau bangun pemukiman, itu sebenarnya kan yang harus dilakukan pertama itu mengurus perizinan. Nah, dari perurusan perizinan ini, itu apa yang dilihat? Yang pertama dilihat itu lokasinya dia, zona hijau atau tidak.
Kalau zona hijau, ya harusnya surat izin membangun itu tidak dikeluarkan karena dia berada di zona hijau. Nah, kalau ini di regulasi ini itu benar-benar diterapkan, otomatis RT RW tadi pasti akan tercapai rencana tata ruangnya. Yang menjadi problem di sini yang kita alami ya sehari-hari, orang bangun itu ya pasti bangun dulu biasanya kecuali kalau dia objek-objek vital ya atau kalau dia usaha itu dia ngurus surat izin dulu. Tapi kalau perumahan-perumahan individu orang bangun rumah itu biasanya bangun dulu baru ngurus IMB. Nah ini yang seharusnya diperjelas aturannya. Peraturan-peraturan seperti ini harusnya baik dari masyarakat juga menaatinya. Nah, yang kedua, pengaturan bangunan di dataran banjir, flood proofing, perbaikan atau pembangunan bangunan di dataran banjir, perakiraan pemberitahuan banjir, terus pemasangan tanda pokok peringatan banjir. Nah, ini contoh-contohnya yang kita lihat sehari-hari sebenarnya sempadan sungai saja itu masih banyak yang mendirikan bangunan, terlebih di kota-kota besar. Padahal kan sudah diatur sebenarnya sempadan sungai dan danau itu kan selebar 50 meter itu harusnya free dari bangunan. Ini contoh-contoh metode non-struktur. Kemudian metode struktur bangunan pengendali banjir. Ini ada beberapa. Yang pertama bendungan. Kita tahu bendungan ini kan memang dia menampung debit banjir di musim hujan dan dimanfaatkan pada waktu musim kemarau. Kemudian pembuatan cek dam atau bangunan penangkap sedimen. Artinya apa? Sedimen itu dia terkumpul di suatu titik, dia tidak menyebar. Pun pembuatan cek dam di sini dia bisa mengurangi tingkat kemiringan dari sungai itu sendiri. Ground-seal itu apa? Bangunan berupa ambang atau lantai dan berfungsi untuk mengendalikan kemiringan dasar sungai. Nah, balik lagi sama seperti cek dam, dia salah satu fungsinya adalah mengurangi kemiringan dasar sungai. Retarding basin, kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu dan dia mampu mempunyai daya resap ke dalam tanah. Operasionalnya dia bisa pakai pompa atau pintu air. Nah, yang terakhir itu polder, suatu cara penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan sarana fisik meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air yang dijadikan satu dalam satu kesatuan pengelolaan. Ini contoh-contohnya bendungan, ada banyak di Indonesia. Yang terdekat di sini ada Jatibarang ya. Jatibarang, tampungannya sekitar 20,4 juta meter kubik. Kemudian ini bendungan Gajah Mungkur. Nah, semuanya ini adalah pengendali banjir karena dia menampung debit banjir pada waktu hujan, disimpan, baru nanti kalau dia musim kemarau itu kita bisa memanfaatkannya. Kemudian ini cek dam. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa di sini cek dam itu dibangun di melintang sungai seperti ini. Kemudian kemiringan sungai aslinya kan yang di sini, yang garis tebal ini. Nah, kalau dia dibangun cek dam, kemiringan sungainya akan berkurang menjadi garis yang putus-putus di sini. Nah, artinya di sini nilai V-nya dia akan semakin kecil karena kemiringannya kecil. Nah, di sini nanti sedimen itu akan terkumpul di sini. Akan terkumpul di sini. Jadi dia nggak menyebar. Cek dam itu banyak, ada dam pengendali, ada dam penahan. Yang besar itu mesti
seperti ini, tapi ada juga yang kecil-kecil dari bambu, itu juga ada. Galiplak, orang nyebutnya biasanya yang kecil-kecil itu namanya galiplak. Nah, kolam retensi, ini kolam retensi itu ada berbagai model yang di sini dia ada di samping sungai. Ini ya, ini sungainya, ini kolamnya. Jadi kalau ada debit banjir besar, dia bisa dialihkan masuk ke mana? Masuk ke kolam ini, ditampung sementara. Kalau di sini sudah surut, baru ini dia bisa dikeluarkan. Atau misal di sini dia bisa juga dia pakai pompa. Jadi kalau di sini sudah penuh, tetapi di sungainya dia masih penuh. Kita kan nggak bisa buka pintu ini. Karena dia nanti dari sungainya ini akan masuk malah. Padahal di sini sudah penuh. Nah, di sini makanya kita pakai pompa. Oh, kita mempertahankan elevasi muka air di kolam ini misal mau berapa meter. Selebihnya itu kita pompa keluar. Yang di sini dia ada di dalam badan sungai. Ini sungainya, nah, di tengah-tengahnya di sini dia ada kolam retensinya. Skemanya kira-kira seperti ini. Polder, ini contoh sistem polder. Jadi kalau polder itu biasanya dia di muara sungai, karena kaitannya apa? Dia untuk mengendalikan pasang surut air laut juga. Nah, ini Semarang banyak, karena Semarang kan kita berbatasan langsung dengan laut. Jadi sistem pengendalian banjir di kota Semarang ini banyak yang memakai sistem polder. Nah, di sini ada pemisah, ini tanggulnya, pemisah antara daratan dengan laut. Kemudian dari satu wilayah ini, dia juga ada tanggulnya. Jadi kalau dalam sistem polder itu sistem hidrologinya sudah benar-benar terpisah. Ini dia dikelilingi tanggul sehingga air dari luar das nggak bisa masuk ke sini. Dia benar-benar hanya mengelola air yang di dalam das di sini. Nah, di sini air hujan yang turun ke sini itu masuk ke saluran-saluran drainase, kemudian dia diarahkan ke kolam di sini. Nah, terus kemudian di sini ada pompanya, pumping stationnya. Nah, ini kalau dia mau dipompa ke outlet atau sungai yang lebih besar, atau kalau dia berbatasan dengan laut, ini dia dipompa ke laut. Nah, tujuannya apa? Kalau di sini pasang, air laut nggak bisa masuk. Kemudian kalau di sini, misal di sini dia saluran sungai yang lebih besar ya. Kalau sungainya di sini dia muka airnya tinggi, dia nggak bisa masuk ke sini juga. Nah, tapi kalau kita tanggulkan otomatis yang di sini juga nggak bisa keluar. Makanya di sini kita perlu pompa. Jadi polder itu pasti ada kolam, ada pompa, ada tanggul, itu satu kesatuan. Itu namanya sistem polder. Nah, banyak ya yang salah kaprah untuk menamai. Misal di Semarang ini banyak yang nyebut kolam yang di depan stasiun Tawang itu polder Tawang. Itu bukan polder, itu kolamnya saja. Polder itu ya keseluruhan sistem poldernya itu. Ini contoh yang di Kali Semarang, sistem polder di Kali Semarang. Nah, ini Kali Semarangnya. Masuk ke sini, ini jalur Jalan Pantura ya. Nah, ini Kali Semarang itu kan dia terpengaruh juga oleh muka air pasang, makanya dia dibangun sistem polder di sini. Contoh lain, polder Banger, itu juga ada ya, polder Banger, polder Kali Semarang. Banyak di sini di Semarang yang memakai sistem polder. Metode struktur dengan perbaikan dan pengaturan sistem sungai. Yang pertama, perbaikan sistem jaringan sungainya. Pelebaran atau pengerukan sungai, river improvement. Nah, di sini dia meningkatkan kapasitas pengaliran dengan memperbesar penampang sungai, memperkecil koefisien hambatan aliran, dan menghilangkan hambatan aliran yang ada.
Kenapa di sini dia masuk ke prioritas ketiga? Tadi kan metode yang ini dia masuk di prioritas paling akhir atau ketiga. Nah, karena di sini pelebaran dan pengerukan sungai itu pasti kaitannya dengan sosial. Jadi ada nggak lahannya tuh masih bisa nggak digunakan untuk pelebaran atau pengerukan sungai? Nah, itu terus dia biasanya kan ada di perkotaan karena yang menerima itu kan biasanya di hilir kan biasanya berupa perkotaan. Perlindungan tanggul melindungi daerah sekitarnya dari limpasan aliran banjir. Nah, banyak ini sungai-sungai yang bertanggul. Sudetan atau bypass. Apa ini sudetan? Suatu usaha untuk mengubah tampang alur memanjang sungai yang semula bermeander atau berkelok-kelok menjadi relatif lurus. Nah, kalau dia berkelok-kelok itu kan dia butuh waktu untuk sampai di muara misalnya. Nah, itu kita lakukan sudetan. Floodway mengurangi debit aliran banjir di sungai, mengalirkannya ke laut, rawa, atau sungai di dekatnya. Ini contoh sudetan atau bypass. Nah, tadinya di sini dia sungainya berkelok-kelok seperti ini. Kita bangun di sini sudetannya. Nah, contoh di sini ini floodway. Floodway itu biasanya kayak kanal gitu besar, langsung dia diarahkan ke laut. Contohnya banjir kanal barat. Jadi banjir kanal barat itu dulunya yang dari Bendung Simongan ke Muara itu tuh nggak ada. Zaman dulunya sungainya itu dari Kali Treo ke bawah itu dia masuk ke Kali Semarang. Masuk Kali Semarang, terus yang di belakang TP Mall itu ya baru dia masuk ke kota, kemudian baru bermuara di laut. Nah, kalau dia terjadi banjir, otomatis kan kota ini akan terkena dampaknya. Pun dia sampai ke lautnya itu kan lama kalau harus belok ke kanan, ke Kali Semarang. Makanya di sini dia dibuat floodway langsung lurus ke laut. Jadi dari Bendung Simongan itu langsung ke Muara. Itu banjir kanal barat. Nah, sejarahnya dulu seperti itu. Nah, kalau tadi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pengendalian banjir, nah yang berikutnya di sini adalah langkah untuk melakukan penelusuran aliran atau banjir atau dalam hidrologi itu kita biasa nyebutnya dengan flood routing. Apa itu flood routing? Di sini adalah prosedur menentukan waktu dan debit aliran di suatu titik pada aliran berdasarkan hidrograf di sebelah hulu. Nah, kenapa di sini? Karena di sini akan terjadi pergeseran puncak debit di hulu dan hilir. Baik itu dari puncak debitnya maupun berdasarkan waktunya, itu juga dia akan bergeser. Nah, kaitannya apa di sini? Kaitannya untuk mengetahui perbedaan debit banjir di hulu dan hilir itu bagaimana. Kemudian kalau penelusuran aliran banjir di waduk, kita tahu kalau di waduk ini inflow-nya sekian. Terus kemudian outflow-nya sekian. Artinya apa? Artinya waduk ini mampu mereduksi debit banjir sebesar sekian. Itu yang dimaksud dengan flood routing. Jadi menurut kategorinya di sini flood routing itu ada dua, secara hidrologis maupun secara hidraulis. Kalau hidrologis kita berdasarkan hidrograf dulu, sedangkan hidraulis itu dicari hidrograf debit per titik di sepanjang aliran. Ini lebih di mata kuliah hidrolika atau saluran terbuka. Nah, di sini berdasarkan jenisnya itu dia ada dua, reservoir routing dan channel routing. Kalau reservoir itu penelusuran di waduk,
Sedangkan channel routing itu penelusuran banjir di sungai. Persamaan yang dipakai, persamaan dasarnya itu persamaan kontinuitas. Bahwa inflow dikurangi dengan outflow itu adalah sama dengan DS perubahan tampungan per waktu. Ya, ini persamaan dasar yang kita pakai pada routing atau penelusuran aliran. Kita masuk ke penelusuran pada sungai atau channel routing. Nah, di sini penelusuran waduk tampungan merupakan fungsi outflow atau key. Sedangkan pada sungai merupakan fungsi inflow dan outflow. Jadi di sini kalau di sungai itu kan seperti ini, dia inflow ke outflow. Ini tampungan prisma. Jadi kalau tampungan prisma itu seperti ini. Nah, pada kenyataannya aliran itu kan seperti ini. Dia tidak lurus seperti ini. Ini yang tampungan prisma. Ini kalau dia negatif karena di sini kan dia tidak seperti ini. Dia di bawahnya. Baru kayak ini dia di atasnya. Ini adalah positifnya. Dalam penelusuran di sungai, persamaan yang dipakai itu adalah S sama dengan K dikalikan dengan X kali I ditambah 1 minus X dikurangi dengan Q. Dengan di sini K adalah konstanta waktu penampungan dan X-nya adalah faktor sungai. S-nya sendiri adalah tampungan dari sungai tersebut. Di sini nilai K dan X itu sebenarnya harusnya kita cari dulu. Kita cari dulu berdasarkan data inflow dan outflow-nya. Kita punya data inflow, kita punya data outflow, nanti kita lakukan perhitungan nilai K dan X-nya dengan cara coba-coba. Kalau K-nya itu kemiringan grafiknya, X-nya dicoba-coba supaya debitnya itu nanti jadinya berhimpit. Nah, ini apa? Tadi ya, ini I. Jadi misal kalau kita punya inflow ya, inflow dan outflow, kita bisa lakukan pendekatan nilai K dan X-nya di sini. Itu untuk channel routing. Nah, kemudian di sini kalau sudah dapat nilai K dan X, kita bisa ngitung nilai Q-nya atau outflow-nya dengan menggunakan persamaan ini. J0-nya sendiri di sini kita pakai rumusan ini. Ini tadi kita sudah dapat nilai K, sudah dapat nilai X, masukkan ke sini. Nilai C1 masukkan ke rumusan ini. Nilai C2 masukkan ke rumusan ini. Nah, di sini untuk checkingnya, apakah nilai C0, C1, C2 itu sudah benar atau belum? Ini kalau kita totalkan 3 koefisien ini, 3C ini, dia harus sama dengan 1. Kalau dia tidak sama dengan 1, berarti di sini ada yang salah dalam perhitungannya. Ya, ini nanti untuk checking Anda waktu ngitung, oh udah sama dengan 1, berarti ini udah salah, berarti coba dicek lagi ada yang salahnya di mana. Contoh, saya masuk ke contoh soal ya di sini. Suatu sungai mempunyai karakter konstanta waktu tampungan. Nah, ini misal nilai K sama X-nya sudah tahu nih, nilai K-nya 12, nilai X-nya 0,2. Nah, terjadi aliran pada titik hulu sebagai berikut. Oh, ini ternyata dia datanya per 6 jam waktunya. I-nya meter kubik per jamnya itu sekian. Lakukan penelusuran aliran di bagian hilir. Bagaimana kita melakukannya? Pakai ini tadi. Nilai kita hitung dulu nilai C0-nya. C1, C2.
C0 sama dengan minus K kali X plus setengah delta T. Dibagi K dikurangi K kali X plus setengah delta T. K-nya tadi tahu, K-nya 12. Delta T-nya berapa? Delta T-nya di sini 6. Ya, ini kan delta T 6. Jadi masukkan ke sini, ketemu sekian. Nilai K, X masuk ke sini, delta T masuk ke sini, ketemu sekian. Kita lakukan cross-check. C0 plus C1 plus C2 berapa? Oh, ini dia sudah sama dengan 1, berarti dia sudah benar. Baru kita masuk ke perhitungan outflow-nya. Ini outflow-nya terlewat satu slide. Oke, di sini tadi kita sudah melakukan perhitungan apa? Nih ya, C0, C1, C2. Nah, kita masuk ke tabel di sini. Yang pertama di sini dia waktu. Itu ya, tabel kolom pertama. Kemudian kolom kedua I. I adalah di sini dalam meter kubik per detik. Kemudian kolom ketiga C0 dikalikan I2. Nah, di sini oh iya, share ya. Oke, ini ya, ini tabelnya. Yang pertama di sini kolom waktu. Kemudian kolom inflow tadi. Inflow. Nah, kolom ketiga itu C0 kali I2. C0-nya tadi berapa? Oh, C0-nya 0,048. Nah, I2-nya untuk yang pertama di sini ini langsung masuk Q-nya ini sama dengan I, kita anggap sama. Ya, asumsi di sini I pada jam pertama itu menjadi Q atau outflow pada jam pertama. Nah, di sini kalau hitungan yang kedua di sini, ini berarti dikalikan dengan I2. I2-nya berapa di sini? Kemudian di sini C1 kali I1, C1-nya tadi 0,429. I1-nya mana? I1-nya yang di sini. C2 kali Q1. Ini C2-nya 0,523, Q1-nya di sini. Lanjut yang di sini. Oh, ini I2, I2-nya berarti ini. C1 kali I1, I1-nya berarti yang di sini 20. Terus kemudian Q1, Q1-nya itu yang Q sebelumnya. Ya, jadi perhatikan kalau yang baris pertama nilai inflow ini kita anggap menjadi nilai outflow. Nah, yang kedua di sini berarti I2-nya itu pakai I yang kedua. I1 ini pakai inflow yang ke-1. Nah, begitu terus berarti kalau ini pakai I di sini yang I1-nya ini pakai I yang sebelumnya. Ya. Ini nanti masuk ke sini ketemu nilai Q-nya di sini. Q sama dengan C0 kali I2 tambah C1 kali I1 tambah C2 kali I1.
tambah ini masuk ke sini. Ini tambah ini masuk ke sini. Ini adalah outflow-nya di hilirnya tadi, di titik yang kita tinjau. Ini adalah di hulunya. Datang banjir sekian. Kita bandingkan grafik I dan Q di sini, inflow dan outflow-nya. Oh, ternyata di sini di inflow-nya itu dia puncak banjirnya adalah di 60 di sini. Ini kan paling besar 60 ya. Waktunya bagaimana? Dia ada di jam ke-18. Nah, kemudian di hilirnya bagaimana? Ternyata di hilirnya itu dia puncaknya turun sebesar 49,61. Kemudian jamnya bagaimana? Oh, ternyata dia di jam ke-30. Jadi dari perjalanan aliran banjir ini dari hulu ke hilir, itu yang tadinya dulu puncaknya 60 meter kubik per detik pada jam 18, di hilir ini terjadi pergeseran. Puncaknya turun menjadi 49,61 dan jamnya itu turun ke jam ke-30. Ini anggapannya dia tidak ada info dari sungai lain. Jadi ini adalah cuman ada satu aliran tunggal saja. Oh, ini aliran ke hulu, ke hilir itu sekian. Kalau tidak ada tambahan lagi dari inflow atau anak sungai lainnya. Nah, ini adalah proses perhitungan channel routing atau routing di sungai. Kemudian penelusuran aliran banjir di waduk atau reservoir routing. Nah, ini sebenarnya kemarin Anda sudah melakukan prosesnya, tetapi secara modeling di yang praktikum HMS reservoir atau waduk. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, grafik hipografi di waduk bahwa infonya itu pasti lebih besar, outflow-nya akan lebih kecil. Karena apa? Karena waduk itu punya fungsi tampungan. Jadi di sini yang masuk ke waduk itu ada yang tertampung, ada yang disimpan di waduk. Artinya yang keluar dari waduk itu pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan yang masuk. Nah, di sini kita perlu apa untuk melakukan reservoir routing? Kita perlu hubungan antara volume tampungan dengan tinggi muka air. Kemudian hubungan antara debit outflow dengan tinggi muka air. Kemudian inflow hidrograf dan nilai awalnya. Ini dari mana? Ini dari tampungan waduk, data tampungan waduk seperti kemarin kita waktu menginputkan HMS itu kan ada hubungan antara elevasi dengan luas atau area atau elevasi dengan volume kemarin tampungannya. Jadi bisa pakai area, bisa pakai volume. Kemudian debit outflow dengan tinggi muka air ini dari mana? Kita tahu outflow dari waduk itu di mana? Di spillway-nya, di pelimpahnya. Waduk itu kan hanya ngeluarin airnya, limpasannya itu melalui spillway. Nah, bagaimana? Artinya kita butuh data karakteristik spillway-nya, lebarnya berapa. Nah, nanti kita dekati dengan rumus ambang. Rumus ambang lebar itu kan ada. Kalau lebarnya sekian, debitnya sekian. Itu dari lebar dan nanti ada elevasinya. Nah, ini berarti kita butuh data pelimpahnya atau spillway-nya. Inflow-nya, karena kita melakukan routing, ya kita harus punya data inflow. Nah, nilai awalnya bagaimana? Kita ada asumsi-asumsi untuk mengambil nilai awalnya.
Contoh di sini diketahui suatu waduk, dia dilengkapi dengan pelimpah. Lebarnya berapa? Lebarnya 20. Ini kemudian kita ambil misal koefisien debitnya CD-nya itu 1,7. Elevasi puncak bangunan pelimpah di plus 500. Kemudian di sini di atas elevasi tersebut luas permukaan waduk adalah 100 hektar dengan penambahan 5 hektar untuk setiap kenaikan air 1 meter. Hidrograf alirannya infonya seperti pada tabel di sini. Hitung penelusuran banjir pada waduk tersebut. Bagaimana kita ngitungnya? Yang pertama di sini kita cek dulu yang diketahui apa. Jadi ada elevasi dan elevasi puncak bangunan dia ada di plus 500. Plus 550 ya ini ya berarti tadi saya rawat sedikit di sini plus 550. Nah, luasnya berapa? Luasnya tadi kan dia ada di 100 hektar. Plus setiap naik 1 meter dia ada penambahan 5 hektar. Di sini nih 550 itu dia 1 hektar 1 juta meter 100 hektar 1 juta meter kubik. Per 1 meternya ini tambah 50.000 meter kubik. Nah ini kita tabelkan. Ya sampai di sini tingginya berapa? Ini tadi soalnya kurang dia sampai tingginya misal di elevasi 556. Lebar pelimpahnya B-nya 20, koefisien debitnya di 1,7, elevasi pelimpahnya di 550. Nah, dari data ini kita olah menjadi tabel seperti ini. Ini ada elevasi, yang pertama ini tabel elevasi. Elevasi apa? Elevasi tadi, pelimpahnya tadi. Dia ada di elevasi 550, kemudian ke dampaknya dia di 556. Headnya bagaimana? Headnya ini adalah beda tinggi. Dari yang paling ujung sini ke sini. Oh, di 550 berarti headnya dia 0. 551 berarti 550 dikurangi 1, headnya di 1 meter. Ini 552, apa di 2 meter. Ya. Ini satu ini dari 551 dikurangi elevasi pelimpah. Elevasi pelimpahnya di 550 dikurangi 1. Sekian. Kemudian kita hitung outflow-nya. Outflow dari pelimpah ini bagaimana? Pakai rumus ambang. CD kali B kali H pangkat 3/2. CD-nya tadi di soal sudah ada. Bisa berapa? 1,7. Nah, ini 1,7. Kemudian B-nya di sini 20. Hanya ini 0. Oh, berarti dia masih 0. Ini hanya di sini 1, ini 17. Nih, hanya kita ganti dengan 2. Itu semua untuk per elevasinya. Luasnya dari mana? Dari ini. Ini sudah tahu luasnya. Nah, ini luasnya. S-nya bagaimana? S-nya berarti meter kuadrat di sini dikalikan dengan tingginya. Nah, ini luasnya. Kemudian ini dari meter kubik kita jadikan ke meter kubik per detik. Kita bagi 3000. Sebentar. Nah, tak masuk ke Excel-nya saja ya. Biar
Kelihatan ya. Ini luasnya tadi ini untuk ngitung volume ya. Volume kan berarti beda luas dibagi dua, selisih luas ini tambah ini dibagi dua dikalikan dengan tingginya. Ini ketemu storage-nya, tampungannya, volumenya dalam meter kubik. Nah, di sini dia adalah sebagai volume dalam meter kubik per detik, kita bagi 3.600. Nah, kemudian alfanya bagaimana? Alfanya itu 2S ditambahkan dengan 0. 2S-nya tapi yang dalam meter kubik per detik. Ya, ini 2S tetapi yang pakainya satuannya meter kubik per detik. Ini ditambahkan dengan nolnya. Nah, dari ini kita buat grafik. Yang pertama hubungan antara H dan S. Antara head dengan S storage-nya, tetapi yang dalam meter kubik per detik. Ini jadi gambar atau grafik yang warna hijau. Kemudian ada satu lagi grafik hubungan antara alfa 2 dengan 0. Alfa 2 yang mana? Alfa 2 dari sini. Ini dengan O-nya, outflow-nya. Ini dan ini itu jadi grafik yang di sini. Nah, di sini Anda cari trend line-nya. Trend line-nya ini kan kita bisa peroleh nilai Y sama dengan 11,409 kali X kuadrat plus 281,25X minus sekian. Ini sama, ini juga kita cari di sini nilai Y-nya berapa. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk masuk ke perhitungan yang di routingnya di sini. Nah, kolom yang pertama di sini dia adalah waktu. Jadi dari inflow-nya, dia inflow-nya itu per jam. Oh, berarti di sini per jam. Nah, waktu jam ke-0, jam ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian inflow-nya dari mana? Ini dari data. S-nya dari mana? S-nya di sini. Yang pertama, untuk yang hitungan pertama ini kita masuk ke yang ini dulu, nilai outflow-nya seperti tadi. Outflow-nya itu yang saya kasih warna merah di sini, itu dia dianggap sama dengan inflow yang paling awal. Dari nilai outflow di sini kita cari nilai hanya dari mana? Nilai hanya ini kan ada hubungan. Oh, nilai alfa 2 dulu. Ini untuk nyari nilai di sini. B1 itu dari ini ditambahkan nilai S-nya. S-nya ini yang kita cari dari ini. Ya. Nilai H di sini dari nilai outflow di sini dibagi dengan CD kali B-nya. Ini kan pakai rumus ambang. Pakai rumus ambang tadi, kalau nilai outflow-nya keluar, dapat nilai H. Nilai H di sini untuk hitung nilai S. S-nya pakai apa? Pakai hubungan di sini, rumusan di sini. 11,4 ini masuk ke sini. Kemudian nilai B1-nya itu nilai 2S dikurangi ini. Nah, I1 plus alfa 2-nya, I1 plus I2 dikalikan dengan B1. Itu nanti itu untuk hitungan yang pertama. Hitungan yang kedua, nilai outflow-nya itu pakai rumusan yang ini. Ini kan nilai alfa 2 ketemu, masukkan ke rumus yang di sini, pakai dia persamaan ini, nanti ketemu nilai outflow-nya. Outflow sama dia digunakan ini untuk hitung di sini nilai H-nya. Nanti ketemu di sini
penelusurannya tuh jadinya seperti ini di waduknya. Ini adalah inflow-nya, yang di sini dia adalah outflow-nya. Artinya di sini apa? Di sini bahwa nilai inflow atau debit yang masuk ke waduk ini itu puncaknya dia ada di 428. Nah, sedangkan outflow-nya di sini dia paling puncaknya ada di 166. Berarti di sini waduk ini bisa mengurangi puncak banjir yang tadinya di 428 menjadi nilai 166. Itu yang ditampung di waduk ini. Itu nanti bisa disimak di PPT-nya sudah saya tambahkan keterangan-keterangan yang tadi diambil dari mana, ini sudah ada. Nah, ini nilai awalnya, nilai yang berbeda memang hanya di hitungan yang baris pertama. Yang baris pertama itu kan memang dia ada asumsi-asumsi. Ini asumsinya yang inflow-nya itu dia digunakan untuk menjadi outflow-nya itu hanya di baris pertama. Nah, yang kedua, yang lainnya di sini, ini yang saya warna hijau itu dia pakai grafik atau kurva dari yang grafik hijau di sini rumusannya. Yang kuning di sini ini adalah dari sini hubungan antara ini. Oke, itu proses penelusuran banjir baik di sungai maupun di sebuah waduk atau tampungan. Jadi untuk waduk datanya lebih kompleks ya, kita butuh data tampungannya, butuh juga data pelimpahnya. Ada yang ditanyakan? Nanti materinya saya share di Google Classroom berikut dengan tugas untuk praktikum hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau memang belum ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu kuliah hari ini. Monggo nanti kalau misal ada kesulitan dalam pengerjaan tugas atau praktikum hari ini bisa menghubungi Jeffrey ke saya ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya dulu kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.